Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga gak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan. Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, hinaan kepada Jokowi tidak ada habisnya. Hinaan ya, bukan kritikan. Karena kritikan itu selalu mengarah pada kebijakan. Tetapi hinaan itu sudah mengarah kepada fisik dan kehidupan seseorang. Saya ingat banget hinaan-hinaan kepada Jokowi yang datang beruntun hanya karena beda pilihan politik. Hinaan-hinaan itu datang baik berupa sindiran, bahkan sudah menjurus ke fitnah. Ingat kasusnya John Ruh Ginting. John Ruh Ginting inilah yang membuat saya akhirnya mulai menulis tentang politik, padahal saya dulu lebih sering menulis tentang spiritual. Fitnah John Ruh Ginting ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan dengan enaknya memfitnah bahwa asal-usul orang tua Jokowi itu tidak jelas. Dan tulisan dia tentang itu bahkan di-share oleh belasan ribu orang di Facebook, dibarengi dengan tertawaan, sorak-sorai, bahkan cacian yang lebih gila lagi. Dan si John Ruh ini menikmati itu, karena dengan fitnah terhadap Jokowi inilah dia menjadi terkenal dan bisa jualan buku karangannya. Saya lalu melawan tulisannya dengan tulisan juga. Tapi memang sih fitnahnya sudah sangat keterlaluan. Dan pada puncak terkenalnya dia, John Ruh akhirnya muncul di acara ILC di TV One. Mungkin John Ruh menganggap dia punya panggung yang lebih besar, tampil di TV ditonton oleh ratusan ribu orang. Tapi ternyata di sanalah akhirnya dia tidak bisa mengelak bahwa memang dia terbukti menghina Jokowi, bahkan orang tuanya. Pada akhirnya John Ruh Ginting akhirnya ditangkap oleh polisi dan dia tidak pernah mengaku bahwa apa yang dia lakukan adalah menghina. Itu adalah salah satu kasus hinaan kepada kepala negara yang sangat jahat karena sudah mengarah pada fitnah. Dan masih banyak kasus lain yang terlihat memang sengaja dirancang secara sistematis hinaan kepada Jokowi itu, terutama menjelang Pilpres tahun 2019. Jokowi PKI, Jokowi komunis, Jokowi masih banyak lagi yang saya sendiri nggak tega untuk menyebutkannya di sini. Saya dididik oleh orang tua sejak kecil untuk tidak menghina seseorang, apalagi memfitnah. Makanya saya risih sekali ketika banyak orang, bahkan yang ngaku-ngaku profesor, bisa mengeluarkan kata-kata dungu, bodoh, nggak ada otak kepada seorang presiden. Saya kira dulu orang yang suka menghina seseorang itu karena tingkat pendidikannya yang kurang. Ternyata dengan adanya media sosial ini membuka mata saya bahwa meskipun orang itu pendidikannya tinggi sekalipun, kalau dia suka memelihara dendam, maka hatinya pun menghitam. Dan apa yang keluar dari lidahnya adalah pancaran dari akalnya. Jadinya gitu, dungu teriak dungu. Tetapi menariknya, di Indonesia ini banyak sekali penonton sinetronnya. Semakin seseorang itu dihina, dicaci maki, namanya malah semakin naik. Dan ini jadi pembuktian bagaimana Jokowi malah menjadi presiden 2 periode. Karena banyak orang yang tidak terima dia dihina, membangun benteng di sekelilingnya. Orang seperti saya yang selalu dituding sebagai buzzer RP atau penjilat pemerintah. Termasuk yang berdiri membela Jokowi karena ia selalu dihina.
Inilah sebenarnya kesalahan strategi oposisi yang memainkan strategi waktu Pilpres kemarin dengan menyerang Jokowi lewat penghinaan-penghinaan. Itu malah membangun kekuatan masyarakat yang datang membela. Mungkin memang sudah jadi ciri khas orang Indonesia ya, yang selalu turun membela ketika ada orang yang dizolimi. Apalagi prestasinya Jokowi juga jelas. Mulai mafia pangan sampai mafia migas dia hajar. Kedaulatan RI dia kembalikan dengan merebut kembali blok-blok migas termasuk Freeport yang terkenal. BBM dia ratakan menjadi satu harga di semua daerah. Jalan tol juga dia bangun supaya ekonomi kita tumbuh. Dia juga bukan koruptor dan tidak memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya. Dia memang bukan manusia sempurna, banyak juga yang belum selesai di tangannya. Lalu di mana salahnya dia sampai harus dihina segala? Kesalahan utama Jokowi adalah karena dia bukan berasal dari keluarga kaya. Dia tidak berdarah biru, bukan dari militer dan tidak punya sejarah bangsawan. Jokowi adalah orang biasa yang ingin mengubah Indonesia seperti kita juga. Di sana mungkin kesalahannya karena sebagian masyarakat kita itu masih bermental feodal. Menganggap bahwa pemimpin itu harus dari keturunan yang punya rekam jejak raja-raja. Dan yang menarik buat saya adalah ketika tiba-tiba Bu Megawati keluar membela Jokowi. Padahal selama ini banyak orang yang salah persepsi kalau Bu Mega sering menyebutnya sebagai petugas partai. Tapi ternyata Bu Mega menyebut itu karena dia ingin mengingatkan kalau visi partai dan presiden haruslah selalu sama dalam rangka membangun Indonesia. Bu Megawati ternyata sayang sama Jokowi. Seperti perasaan sayang seorang ibu yang tidak terima anaknya dihina. Bukan lebay ya saya rasa. Karena naluri seorang ibu ya pasti begitu. Kita aja kalau dihina orang, ibu kita pasti tidak terima. Meski ya kita orangnya cuek aja. Tapi saya sih punya prinsip, silahkan hina teruslah Jokowi. Karena saya belajar bahwa mereka yang hidup di dalam hinaan ternyata punya potensi untuk menjadi lebih besar. Mental dan karakter mereka lebih terbentuk menjadi dewasa. Dan orang yang selalu dihina itu selalu ingin membuktikan bahwa dirinya lebih baik. Dan perkiraan orang terhadap dirinya selama ini yang dituduhkan adalah salah. Saya selalu bilang kepada anak saya, berterima kasihlah kepada mereka yang selalu menghinamu, meremehkanmu, menghancurkanmu. Karena tidak ada pelajaran yang kamu dapat dari mereka yang selalu memujimu. Setuju? Kita seruput dulu kopinya. Gaspol!